yang tidak ada di tempat lain. Apa tuh? Bikin takjub Allah. Kalau bos bisa bikin takjub Allah, pasti Allah bikin takjub si bos. Caranya apa? Semua jamaah berduyun-duyun datang ke si bos. Pasiennya RDAY, tamunya RDAY dari seluruh Indonesia, dari luar negeri, berduyun-duyun datang ke sini. Betul? Iya. Gue sakit 2 bulan bos, tapi tamunya nggak pernah berhenti. Ada aja. Sampai sekarang gue udah live lagi nih YouTube, pada datang lagi. Makassar, betul? Betul. Salatiga, Manado tadi. Nah maunya saya, bos juga begitu. Kalau gurunya bisa, muridnya harus bisa. Caranya apa Pak Haji? Itu tadi. Ilmu RDI yang 6 jangan dilanggar. 1. Terima takdir Tuhan. 2. Bangun jam 00 senyuman di pagi, tahajud baca Quran. 3. Sholat tobat. 4. Tidak boleh adu argumen. Tidak boleh berdebat. Tidak boleh berdebat. Kalau bahasa premannya, tidak boleh banyak bacot. Nah yang kelima, tidak boleh ingat-ingat uang kita yang ada di luar. Tidak boleh ingat-ingat orang yang pernah menjolimi si bos. Tidak boleh ingat-ingat orang yang pernah menjanjikan PHP. Nah terakhir, nyumpahin untuk hajat terkabul. Coba bos, terangin bos. Yang mana yang belum diterangin? Sudah semua tadi. Jadi satu yang perlu penekanan adalah terima ketetapan Allah. Itu pondasi. Gitu. Iya, karena kalau enggak kita akan protes ke Allah ujung-ujungnya. Ini mengkait dengan rukun iman. Karena keadaan kita yang seperti apapun akan menjadi, apalagi keadaan jatuh, kita pasti akan menyalahkan diri sendiri, keluarga, ujung-ujungnya menyalahkan Allah. Itu yang terpenting. Yang kedua sudah tadi, sholat tahajud, mulai rangkaian bangun malam, kemudian sholat tobat. Kenapa sholat tobat? Karena harus membersihkan diri dari sifat yang tidak disuka Allah dengan cara sholat tobat. Kenapa harus bersih diri? Karena Allah akan meningkatkan, akan melipat gandakan harta dan jamaah dengan cara mohon ampun. 3. Yang keempat, tidak boleh berdebat. Karena ada hadis sahih Bukhari Muslim, bunyinya artinya kira-kira begini. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Kenapa dibenci oleh Allah? Karena kalau orang yang suka berdebat itu ujung-ujungnya menimbulkan kepancing jengkel dan mancing jengkel, akhirnya jadi jengkel, dendam, ngeluh, komen, semuanya kena lagi. Maka ini ditekankan oleh Pak Haji untuk membersihkan hati kita dari sifat yang tercela. Yang kelima, sama ini, tidak boleh mengingat-ingat masa lalu orang yang pernah mendolimi kita, uang yang pernah dibawa oleh orang yang pernah mendolimi kita. Kenapa? Kita harus mandang ke depan. Kacanya, kalau istilah Pak Haji mengistilahkan, kacanya yang besar adalah kaca yang ke depan. Kalau kaca yang cembung itu yang gede, kita akan nengoknya ke belakang terus, depannya kecil, kita tidak akan maju. Kalau ingat-ingat masa lalu juga akan timbul jengkel, timbul dendam. Sudah harus bersih. Kalau utang kita ke orang pun nggak perlu diingat. Nggak boleh.
Utang nggak boleh diingat, piutang juga nggak boleh ditagih. Utang maksudnya. Nggak boleh. Itu masa lalu. Sekarang kalau lo duitnya di orang ada 70 juta, lo tagih. Kalau dia nggak bayar, penyakitnya dia pindah ke si bos. Itu pasti. Itu pasti. Lebih daripada penyakit dia pindah ke lo, ngapain gue tagih 70 juta. Toh kalau gue sakit juga bayarnya 140 juta kok. Gue kemarin 140 juta karena masuk di ICU. Tenang bos, jadi nggak usah ditagih. Tapi kalau nggak ditagih, bebaliknya minimal 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat. Nah mendingan itu. Jadi kalau duit lo di orang 3 miliar, jangan ditagih, baliknya 30 miliar. Nah lo praktekin gitu. Yang keenam, terakhir, unek-unek. Tahu unek-unek ya? Apa ganjalan? Ganjalan yang di hati tentang semua tadi itu kan susah ya, hilang otomatis kan susah. Pasti terlintas, tahu-tahu muncul, teringat, tahu-tahu ada yang mancing jengkel kita di saat itu, padahal kan nggak boleh. Nah, itu caranya memang harus kita hilangkan. Tapi tidak boleh ditahan, tidak boleh sabar kata Pak Haji. Karena sabar itu jengkel yang ditahan. Jadi lama-lama juga akan meletup. Kalau nggak meletup jadi penyakit. Kemarin dari mana itu Pak Haji, Bu-ibu? Nggak bisa ngomong. Sulawesi ya. Sulawesi. Itu ternyata benar jengkel pada anak, pada suami, tapi nggak berani ngeluarin. Nggak bisa ngomong, di sini dipaksa Pak Haji, keluarin. Ngomong. Lumayan, keluar. Padahal nggak gue pegang, nggak gue sentuh, hanya gue paksa. Ngomong. 2 hari ngomong. lalu. Dia ngomong. 2 hari yang lalu, kemarinnya, ibu-ibu. Di sini aneh-aneh bos, ada yang disantet, tukang santetnya ngomong. Tadi ada yang disantet nih ibu-ibu nih, tadi terakhir. Pas maghrib ya. Iya. Tapi kan nggak ngomong santetnya. Nah, yang penting kan lu udah ketahuan ada santetnya. Ayo. Ngomong. Jadi dikeluarin negatifnya, bahasa Pak Haji itu nyumpahin. Disumpahin tapi yang positif. Kalau kita nyumpahin biasanya kan negatif. Kita jengkel pada seseorang, sumpahin, jalan jatuh nanti kamu, gitu. Manjur kan? Manjur. Dibalik sama Pak Haji. Kenapa kalau ucapan yang jelek saja manjur, tidak kita balik ucapan yang bagus? Energi negatifnya dikeluarkan. Kita kan ada negatif nih. Keluarkan secara maksimal, pol-polan. Kayak kita ngelempar bola biar balik ke biar mantul, ya harus dengan tenaga yang full power. Kalau ngelemparnya hanya begini, lebay. Tapi harus serius. Sehingga atau kalau main apa sih? Kasti. Yang ke tembok football, itu tenis. Nah, itu kan ke tembok itu. Yes, biar pantul. Harus keras ngelemparnya. Kita keluarkan juga sama. Kalau negatif, contohnya di Jawa Tengah ada candi Prambanan, ada namanya Roro Jonggrang. Bikin kecewa, bikin nipu sama Bandung Bondowoso yang lamar dia. Sumpahin jelek. Jadi batu. Jengkelnya ibunya Malin Kundang, sumpahin jadi batu, semua jadi batu. Syekh Sudes. Tapi yang kalau positif. yang positif contohnya tahu pasti Syekh Sudes. Imam Masjidil Haram. Suka bawa pasir kalau habis main, makanannya disumpahin. Sudes, kalau kau suka bawa pasir ke makanan, buang-buang pasirnya, nabur pasir ke makanan, besok kalau gede kamu jadi Imam Masjidil Haram. Sampai sekarang jadi Imam Masjidil Haram. Syekh Sudes.
Orang yang rumahnya kaya raya, tajir melintir, fasilitasnya dari kerajaan. Udah, bos harus keluarin. jamaah nyari si bos. Berduyun-duyun pada daftar. Iya. Gitu. Tinggal lo pilih aja mau yang mana hotelnya. Gitu. Atau lo bikin yang paket bebas. Nanti lo tingkatin jadi haji juga. Haji sama umroh.